Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Ilham Ibrahim dari kelas 06 TPLP 002 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara Flutter, Java, dan Kotlin. Langsung saja kita ke slide selanjutnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Apa itu pengembangan aplikasi mobile? Pengembangan aplikasi mobile adalah proses pembuatan perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Proses ini mencakup seluruh siklus hidup aplikasi, mulai dari perencanaan, desain, pengkodean, pengujian, hingga peluncuran dan pemeliharaan. Aplikasi dapat dibuat dalam berbagai bahasa pemrograman dan framework tergantung pada platform yang dituju. Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan sangat populer karena sifatnya yang portable, stabil, dan digunakan di mana-mana, mulai dari aplikasi desktop, aplikasi web, backend server, hingga aplikasi Android. Yang terakhir ada Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dibuat oleh perusahaan JetBrains dan sekarang menjadi bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android oleh Google, menggantikan dominasi Java. Apa itu Flutter? Flutter adalah UI toolkit yang digunakan untuk membuat aplikasi yang native, cepat, dan responsif untuk berbagai platform seperti Android, iOS, web, Windows, Mac, dan Linux dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Komponen utama Flutter yaitu terdiri dari Dart, widgets, mohon maaf ya teman-teman jika saya bacanya salah, widgets, hot reload. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk penjelasan di bawahnya. Selanjutnya ada kelebihan Flutter. Yang pertama ada satu kode base. Kita cukup menulis satu kali kode dan bisa dijalankan di Android, iOS, web, Windows, macOS, dan Linux. Hemat waktu dan biaya pengembangan. Performa lebih tinggi. Flutter tidak bergantung pada web view atau komponen native. Hasilnya performa mendekati native, bahkan untuk animasi yang kompleks. Yang ketiga ada UI fleksibel dan kustomisasi mudah. Dan yang terakhir keempat, desain konsisten di semua platform. Selanjutnya ada kekurangan Flutter. Yang pertama ada ukuran aplikasi besar. Yang kedua akses fitur native tidak selengkap native. Yang ketiga kurang optimal untuk aplikasi web. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk penjelasan di bawahnya. Langsung saja kita skip ya. Selanjutnya ada pengenalan Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, dari aplikasi desktop hingga aplikasi web dan mobile. Bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling dan dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Java dirancang untuk menjadi portable, aman, stabil, dan berorientasi objek. Selanjutnya ada konsep utama Java. Java berbasis OOP, Object Oriented Programming, yang artinya menggunakan konsep kelas dan objek, inheritance, dan encapsulation, polymorphism, abstraction. Kelebihan Java yang pertama ada portabilitas tinggi. Java dikompilasi menjadi bytecode yang bisa dijalankan di mana saja selama ada JVM atau Java Virtual Machine tanpa perlu kompilasi ulang. Selanjutnya yang kedua keamanan yang kuat dan yang ketiga multi platform. Teman-teman bisa baca sendiri ya di bawahnya untuk penjelasannya. Oke, kita next. Selanjutnya kekurangan Java. Performa lebih lambat dibanding bahasa kompilasi murni. Dan yang kedua ukuran aplikasi relatif besar. Yang ketiga pengembangan GUI atau GUI kurang modern. Next. Pengenalan Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang modern dan statistically typed yang berjalan di atas Java Virtual Machine.
Bahasa ini dikembangkan oleh JetBrains dan pertama kali dirilis pada tahun 2011. Rancang untuk menjadi lebih ringkas, aman, dan interoperable dengan Java, yang membuatnya sangat populer di kalangan pengembang Android. Konsep utama Kotlin yaitu interoperabilitas dengan Java. Mohon maaf ya teman-teman jika pengucapan saya salah, tolong dikoreksi. Kotlin dirancang untuk bekerja sangat baik dengan kode Java. Kita dapat menggunakan pustaka Java dalam proyek Kotlin. Dan sebaliknya, kita dapat menulis kode Kotlin dalam proyek Java. Ini membuat transisi ke Kotlin lebih mudah bagi pengembang Java yang sudah ada. Selanjutnya ada kelebihan Kotlin. Yang pertama, sintaks yang lebih ringkas dan ekspresif. Kedua, ada interoperabilitas penuh dengan Java. Yang ketiga, ada fitur pemrograman fungsional. Teman-teman boleh baca sendiri ya untuk penjelasan di bawahnya. Oke, kita next. Yaitu selanjutnya kekurangan dari Kotlin. Yang pertama ada kurva pembelajaran atau learning curve. Learning curve. Yang kedua, kompilasi bisa lebih lambat. Yang ketiga, ukuran file aplikasi bisa sedikit lebih besar. Next. Yang terakhir, tujuan presentasi ini adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi, memberikan perbandingan fitur utama, membantu memilih teknologi yang tepat sesuai kebutuhan proyek teman-teman. Oke, kesimpulannya adalah dari ketiga bahasa pemrograman tersebut sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membuat web atau proyek menggunakan bahasa pemrograman dari tiga tersebut, dan ketiganya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Oke, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman jika pengucapan saya banyak yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.